Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya pada hari yang mulia ini, penghulu semua hari dalam seminggu, hari Jumaat pagi, kita dapat sekali lagi menambah ilmu yang bermanfaat, yaitu tentang doa himpunan 50 doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang ke-27 di bawah tajuk doa agar mudah membayar hutang. Doa agar mudah membayar hutang. Doa ini punya sejarah tersendiri. Riwayatnya sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pertanyaan baginda, maukah kamu wahai Muaz? Maukah kamu wahai Anas bin Malik? Aku ajarkan satu doa yang jika engkau berdoa dengannya, niscaya Allah akan lunaskan. Allah akan tunaikan hutangmu. Walaupun hutangmu itu sebesar bukit Uhud. Memberi makna banyak macam mana pun hutangmu, Allah Subhanahu wa taala akan tolong untuk melunasinya. Luar biasa. Lalu bunyi doa itu sebagaimana tertera di dalam buku ini, halaman 29. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma tu'tihuma man tasha' wa tamna'u minhuma man tasha' irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Itu bunyi hadisnya. Tidak begitu panjang. Kita terjemahkan dulu secara harfiah.
Ya Allah, Raja segala kerajaan, Engkau memberi kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Kerajaan boleh, kekuasaan pun boleh. Engkau adalah Raja segala kerajaan, segala kekuasaan. Engkau memberi kerajaan atau kuasa kepada siapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau menarik kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau rendahkan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau Maha Penyayang, ya Allah, terhadap makhluk-Mu di langit dan di bumi. Engkau juga Maha Pengasih terhadap penghuni kedua-duanya, penghuni langit dan bumi. Kau kasihani. Engkau memberi kedua-duanya kepada siapa yang Engkau kehendaki. Langit ke, bumi ke, Engkau beri kepada siapa yang Engkau kehendaki. Umpamanya malaikat tinggal di langit, manusia dan jin tinggal di bumi, ini semuanya adalah kehendak Allah. Dan Engkau boleh menghalang ke atas siapa yang Engkau kehendaki. Oleh itu, cucurilah rahmat-Mu kepadaku, sehingga aku tidak berhajat rahmat daripada selain Engkau. Okey, itu terjemah harfiah daripada doa tadi. Apa dia terjemah maknawiyah? Yang dalam bab hadis namanya syarah. Bila ayat Quran namanya tafsir. Sebenarnya hadirin dan hadirat, bahagian pertama dari doa tadi, ia adalah ayat Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 26. Surat Ali Imran ayat 26. Yaitu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ayat Quran. Yaitu ayat 26 dari surat Ali Imran yang terletak pada juz yang ketiga. Ustaz dah tulis tafsirannya dalam tafsir Al-Furqan juz yang ketiga. Tafsir Al-Furqan juz yang ketiga, kita boleh lihat pada muka surat 147. 147. Siapa yang memiliki buku tafsir ini boleh lihat pada halaman 147. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Sedikit tafsiran ayat sebelum kita bahas tentang doa tadi.
Hadirin dan hadirat, doa yang paling tinggi kualitinya bila doa itu dari ayat Al-Quran. Sebab Al-Quran kalamullah, mesti baik. Walaupun dalam bentuk doa. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu ayat Quran. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni. Rabbi ufirli wali walidayya. Ayat Quran. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ceritakan dalam Quran itu doa Nabi Adam dan Siti Hawa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus. Pokoknya segala doa yang sumbernya dari Al-Quran mesti baik. Yang kedua, bila doa itu datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti himpunan 50 doa ini, datangnya dari Nabi secara sahih. Nah, sekarang apa dia tafsirannya, Pak Ustaz? Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' hingga akhir. Kita baca sedikit. Halaman 149 dari tafsir Al-Furqan juz yang ketiga. Ustaz tulis di sini, ayat di atas mengandungi bimbingan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Sebab kaidah dalam ilmu tafsir, bila ayat itu ditujukan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, secara automatically juga adalah untuk umat. Kecuali bila ada pengkhususan hanya untuk Nabi, baru itu bukan untuk umat. Tapi ayat ini bukan hanya untuk Nabi, tapi juga untuk umat. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memberi bimbingan kepada Nabi dan umatnya agar mereka mensyukuri nikmat Allah? Apa dia nikmat Allah yang paling utama? Karena Allah telah menukar nikmat kenabian daripada selama ini kepada Bani Israel kepada bangsa Arab. Sebelum Nabi Muhammad, Isa. Sebelum Isa, Musa. Antara Isa dengan Musa ada namanya Yahya, Zakaria, Daud, Sulaiman. Semuanya adalah Bani Israel. Kalau Rasul itu semuanya ada 315, kata ulama tafsir, 10 saja yang bukan Bani Israel. Maknanya 305 semuanya Bani Israel. 10 saja yang bukan Bani Israel, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ini disuruh oleh Allah agar Nabi baca untuk mensyukuri nikmat.
di mana Allah Subhanahu wa taala telah tukar yang selama ini nikmat tersebut diberi kepada Bani Israel, sekarang diberi kepada bangsa Arab yang bernama Muhammad bin Abdullah. Atau dengan kata lain, daripada Bani Israel kepada bangsa Arab Quraisy sebagai nabi yang terakhir yang diutus kepada semua sakalain. Sakalain ini maknanya manusia dan jin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja rasul, nabi untuk umat manusia, tapi juga untuk masyarakat jin, penghuni bumi. Jadi doa ini bermakna, doa di atas bermakna, ya Allah, milikmu segala kerajaan. Engkaulah yang memberinya dan menahannya kepada siapa yang engkau kehendaki. Hak Allah. Itu kuasa Allah. Dia tidak bagi kepada siapa pun. Itu otoriti Allah. Itu sebabnya bagus juga kalau Ustaz ulang. Lama Ustaz tidak ulang dah kata-kata ini. Minallahir risalah wa 'alar rasulil balaghu wa 'alaina taslim. Kata para ulama, bila kita berpegang teguh dengan prinsip ini, kita akan selamat. Prinsip apa Pak Ustaz? Dalam kata-kata yang Ustaz sebutkan tadi. Minallahir risalah. Allah lah yang menentukan siapa yang akan jadi rasul. Kita kena yakin. Itu otoriti Allah. Itu hak Allah. Tak ada siapa yang boleh menentang ketentuan itu. Wahai Bani Israel, yang kamu tidak berpuas hati dengan ketetapan Allah untuk menjadikan rasul terakhirnya dari kalangan orang Arab Quraisy, kamu tidak ada hak. Sebab itu adalah hak Allah. Itu maksudnya. Wa 'alar rasulil balaghu. Tugas rasul adalah menyampaikan saja. Namanya pun rasul, yaitu utusan. Wakil Allah. Wakil resmi daripada Allah setiap generasi namanya Rasulullah. Jadi tugas rasul itu menyampaikan saja apa yang Allah mau kepada umat manusia. Nah, tugas kita wa 'alaina taslim. Tugas kita pula sebagai umat terima saja. Segala ketetapan Allah dan ketetapan Rasul yang Allah suruh sampaikan oleh Rasul kepada umat, sikap kita tidak boleh tidak. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Yang ini kata para ulama, bila prinsip yang tiga itu meyakini hak menentukan Rasul adalah hak Allah. Meyakini tugas Rasul menyampaikan saja. Jangan kita menentang Rasul. Rasul hanya menyampaikan saja. Dan adalah menjadi tugas kita. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati, ya Allah, ya Rasulullah, kami tidak akan bangkang. Niscaya kita akan selamat. Itu makna yang terkandung. Milikmu segala kerajaan.
Engkau beri pada siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau cabut kerajaan atau kuasa siapa yang engkau kehendaki. Itu sebabnya siapa-siapa yang telah diberi oleh Allah kekuasaan, jaga baik-baik amanah itu. Barang siapa yang ditarik balik oleh Allah kuasa atau kerajaan yang selama ini dia pegang, reda saja. Sebab itu semua milik Allah. Itu maksudnya. Apapun yang engkau kehendaki, pasti berlaku, ya Allah. Apa-apapun yang engkau tidak kehendaki, pasti tidak akan berlaku. Engkau berkuasa memuliakan atau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebajikan. Kita baca sedikit lagi. Dalam ayat di atas Allah menyebut, di tangan engkaulah segala kebajikan. Sama ada kenabian, kekuasaan maupun kekayaan, itu hanya terletak di tanganmu, ya Allah. Sebabnya, bila kita ada kuasa, jangan terlalu bangga dengan kekuasaan kita. Kalau kita diberi oleh Allah kekayaan, jangan terlalu sombong dengan kekayaan yang kita miliki, sebab itu pemberian daripada Allah. Sebenarnya segala buruk dan jahat juga di bawah kekuasaan Allah. Baik buruk, semuanya itu terletak di tangan Allah. Hal ini difahami daripada pernyataan Allah bahawa Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak menjadikan itu orang baik, tidak menjadikan orang itu orang yang jahat, semuanya terletak di tangan Allah. Oleh sebab itu, apabila kita meminta, minta langsung kepada Allah. Hanya di sini sebut kebajikan sahaja, karena disesuaikan dengan keadaan. Karena keadaan yang mendorong orang-orang kafir menentang dan meremehkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah karena kemiskinan baginda dan kelemahan serta kecilnya bilangan pengikut baginda. Ini poin. Ini poin penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau mendapat gelaran Al-Amin, manusia yang amanah, manusia yang dipercayai, tidak diterima ramai oleh orang zaman itu. Sama ada musyrikin, walaupun sama-sama Arab, lebih-lebih lagi Bani Israel. Apa sebabnya? Antara lain penyebabnya karena Nabi Muhammad dianggap miskin. Nabi Muhammad pengikutnya dari kalangan hamba sahaya, orang yang tidak ada kekuatan dan tidak ada kedudukan. Mereka tolak Nabi Muhammad karena kemiskinan baginda dan kelemahan serta kecilnya bilangan pengikut baginda. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad agar berlindung kepada yang memiliki segala kerajaan. Di tangannya terletak segala kekuasaan dan kemuliaan. Pemahaman ini sangat mustahak lebih-lebih lagi pada hari ini. Saudara-saudara kita seagama, seiman di Palestin sedang dibantai, sedang diganyang oleh Bani Israel yang mendapat sokongan padu daripada kuasa-kuasa dunia, terutama Amerika, Perancis, Britain.
Sementara negara-negara Arab sekeliling Palestin membisu. Tapi alhamdulillah, iman orang-orang Palestin, ish kariman au mut syahida. Hiduplah kamu dalam keadaan mulia atau mati saja dalam keadaan mati syahid. Mereka terus berjuang. Kita yakin 100% Palestin pasti akan menang. Ini janji Allah. Keyakinan orang-orang Palestin sungguh tepat. Sebab yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, kekayaan hanya milik Allah. Lalu mereka minta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala boleh hancurkan Zionisme dan konco-konconya dengan sekelip mata. Tidak ada arti kehebatan Zionisme hari ini. Namrud memerintah saja 500 tahun dengan kekayaan. Lalu dimatikan oleh Allah hanya dengan lalat saja atau nyamuk. Firaun mendakwa dirinya, ana rabbukumul a'la, aku ada Tuhanmu yang sangat tinggi. Lalu Allah Subhanahu wa taala matikan dia. Hanya dengan air lemas di Laut Merah. Kaum 'Ad yang takabur sombong karena kekuatannya, kekayaannya. Kaum 'Ad ini dalam tafsir disebut tingginya 100 kaki. 100 kaki. Kalau meternya 30 meter tinggi setiap insan kaum 'Ad. Yang paling rendah sekali kaum 'Ad adalah 60 kaki. Lalu Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka hanya dengan mengirimkan angin. Semua akhirnya tumbang. Tentera-tentera Allah terdiri daripada angin, api, tanah, air. Semuanya itu adalah tentera-tentera Allah yang Allah boleh kirim anytime. Keyakinan itu cukup mantap di kalangan saudara-saudara kita di Palestin. Ini tafsiran ayat. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kau beri kuasa kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau tarik kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu segala bentuk kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Okey. Itu sekedar tafsiran ayat. Sedangkan syarah al-hadis pula, kata ulama hadis, doa ini mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar baginda menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Itu sebabnya kata ulama tafsir, mengapa firman Allah dalam surat Al-Fatihah
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Setelah kita menyatakan ibadat kita hanya kepada Allah, kemudian kita teruskan hanya kepadanya kita memohon pertolongan, berdoa. Mengapa susunan ayat itu seperti itu? Hanya kepada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Mengapa diulangi kami memohon pertolongan setelah ibadat? Padahal memohon pertolongan itu adalah ibadat. Ustaz dah jelaskan beberapa tahun yang lalu. Rahasianya, kata ulama tafsir, dalam bahasa Arab, bila yang menyambung itu adalah bahagian daripada yang disambung, dia bukan yang lain. Dia adalah salah satu jenis daripada yang disambung. Itu memberi makna lil ikhtisas. Itu memberi makna yang menyambung itulah bahagian yang disambung yang paling penting. Ustaz buat contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar ketika menyebut di malam Lailatul Qadar turunlah malaikat-malaikat dan roh dengan izin Tuhan mereka. Dan roh di sana dengan makna Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunlah di malam Lailatul Qadar malaikat-malaikat dan Jibril. Roh di sini dengan makna Jibril. Mengapa disebut dan Jibril padahal Jibril itu adalah malaikat? Ini maksudnya. Apabila yang menyambung itu bahagian daripada yang disambung. Setelah menyebut malaikat, disebut pula Jibril. Padahal Jibril itu bahagian dari malaikat. Menunjukkan bahwa Jibril itu adalah malaikat yang paling penting. Jibril lah yang Allah wakilkan untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul. Sebabnya Jibril dikatakan penghulu semua malaikat. Okey, itu satu. Allah berfirman, Hafizu ala salawati wassalatil wusta. Peliharalah olehmu salatmu dan salat yang di tengah. Kata ulama tafsir, Nabi mengartikan salat tengah itu salat asar. Seolah-olah Allah ingin memberitahu, menyuruh, peliharalah salat-salatmu yang 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan salat asar. Itu salat yang di tengah. Peliharalah salat-salatmu yang 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan salat yang di tengah, yaitu asar. Dan asar itu adalah
salah satu daripada salat yang 5. Mengapa diulang balik? Ia memberi isyarat. Salat asarlah salat yang paling penting. Yang manusia selalu leka. Jangan lupa ya, nanti petang jam 5.30 kita ada kelas setelah asar. Jam 5.30. Setelah asar. Salat asar dulu, kecuali yang berhalangan. Jangan karena ingin dengar salat ceramah akidah petang nanti, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid bahagian ketiga, bahagian terakhir. Jangan pula karena ingin mendengar kuliah tersebut, lalu kita lambat-lambatkan salat asar. Jangan. Apalagi asar hari ini agak cepat. Jam 4.20. 1 jam 10 minit kemudian, jam 5.30, baru kuliah akidah. Nah, kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadat, ya Allah, dan kepada Engkau kami berdoa, memohon. Sedangkan doa itu adalah ibadat. Ini memberi isyarat. Berdoa ini adalah jenis ibadat yang paling penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadat. Tapi mengapa setelah kita menyebut iyyaka na'budu, kepada Engkau kami beribadat, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami berdoa atau memohon, menunjukkan doa adalah jenis ibadat yang paling penting. Oleh sebab itu, dalam kondisi sekarang ini, kita tak mampu untuk bantu saudara-saudara Palestin kita dengan datang bawa senjata ke sana. Tak mampu memberi obat-obatan, makanan, pakaian, kerana kemampuan kita sangat terbatas. Doa. Doa. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gunakan istilah ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Senjata. Minta pada Allah. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestin, menangkan perjuangan mereka. Ya Allah, hancurkan Zionisme dan konco-konconya. Musnahkan mereka. Kalahkan mereka. Kirim ya Allah malaikatmu. Kirim ya Allah tentera-tenteramu. Angin, ribut, airmu, apimu. Yang kesemuanya itu adalah tentera-tenteramu. Kirim ya Allah, bantu saudara-saudara kami di Palestin. Sebab semua itu adalah milikmu ya Allah. Nah, sekarang berdoa pun tak boleh. Nampak sangat betapa lemahnya iman kita. Padahal Ustaz dah jelaskan pada hari Ahad yang lalu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Mengapa gunakan ikhwah bukan ikhwan? Ikhwah maknanya adik-beradik kandung, seibu sebapa, walaupun lain bangsa, lain suku. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati,
Sungguh banyak sebenarnya pengajaran yang dapat kita ambil daripada doa ini. Kita minta dikasihani oleh Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kasihani saudara-saudara kita di Palestin yang dibantai habis-habisan. Ustaz baru lihat lebih kurang 1 jam yang lalu, anak Palestin, anak baru 10 atau 12 tahun dicekik oleh tentera Zionisme sampai mati. Tapi hebatnya, anak tersebut sempat menyebut, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, doa yang diajar oleh Nabi kepada sahabatnya Anas bin Malik, baca doa ini. Yang antara lain kegunaannya, banyak macam mana pun kamu punya hutang, walaupun sebesar bukit Uhud, niscaya Allah akan permudahkan kamu untuk membayar hutang-hutang tersebut. Amalkan, bacakan, kalau tak hafal pun baca. Dalam buku, muka surat 29, Allahumma malikal mulkil mulkan al-mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma tu'tihuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha. Irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Kasihani kami ya Allah, supaya kami tidak perlu mengharap kasihan mana-mana pihak selain daripada Engkau. Engkau Maha Berkuasa ya Allah. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan.